Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Langit runtuh. Sosok Wang Lin melayang tenang di udara. Setelah terlelap dalam meditasi, di belakangnya muncul ilusi iblis kuno bermata tertutup, membangkitkan hormat dari 5 lelaki tua di bawahnya. Mereka gemetar, menyadari bahwa yang mereka lihat adalah leluhur mereka sendiri. Suara gemuruh mulai mengguncang dunia. Ketika awan merah di langit tiba-tiba merosot turun ratusan kaki, menghancurkan kota iblis langit dan tanah sekitarnya hingga radius puluhan ribu kilometer. Membentuk kawah raksasa dan retakan bumi yang tak berujung. Tiba-tiba mata Wang Lin terbuka. Dalam sinkronisasi sempurna, iblis kuno di belakangnya juga membuka mata iblisnya. Kedua sosok itu mengangkat tangan kanan mereka dan menekannya ke arah langit sambil mengucapkan 2 kata menggetarkan. Penghancuran Dao. Kekuatan iblis tiba-tiba meledak. Tubuh Wang Lin menyerang awan merah bak pedang langit, dan dalam satu gerakan telapak tangan, awan itu hancur. Tubuhnya meluncur kembali ke bumi dan dampaknya menghancurkan tanah hingga radius 50.000 kilometer. Iblis kuno ikut jatuh bersama Wang Lin. Tubuhnya mulai memudar namun pulih seketika. Mereka adalah makhluk yang menentang langit dan dilatih untuk menahan hukuman ilahi. Namun langit belum selesai. Cahaya merah menyilaukan turun dari langit dan langsung menyerang iblis kuno. Iblis itu justru melompat, menelan cahaya tersebut dengan sangat puas. Meski tubuhnya runtuh dan berubah 10.000 kali dalam sekejap, ledakan dan gelombang kejut menyapu daratan lagi, menghancurkan segalanya dalam radius puluhan kilometer. Ketika awan merah benar-benar menghilang, iblis kuno mendesak puas lalu lenyap, meninggalkan pesan. Datanglah ke Danau Naga dalam 3 bulan. Setelah kata itu terucap, Wang Lin pun menghilang dari tempat itu. Di tengah reruntuhan, 5 lelaki tua kembali muncul sambil mencari seorang pemuda bernama Yundun. Pemuda yang semalam minum bersama Wang Lin. Mereka memarahinya keras dan memerintahkan membangun kembali kota iblis kuno dalam 3 bulan. Atau dia akan disegel di Danau Naga seumur hidup. Yundun dengan wajah masam hanya bisa mengangguk. Sementara itu Wang Lin muncul di tempat yang jauh. Ia mengaktifkan token dan kembali ke gua kuno yang dihubungkan oleh jembatan naga, tempat ia menemukan kendi anggur sebelumnya. Di pavilion tua itu, ia duduk bersila dan mulai menyiapkan terobosan tahap ascenden. Ia menumpuk sisa batu giok surgawi, lalu mengeluarkan kristal ascenden, hadiah dari Sinyar Zoe, dan menelannya. Kristal ini akan menjadi jantung baru bagi jiwanya. Dan sesaat kemudian proses kultivasi dimulai. Energi surgawi terserap cepat, dan kristal ascenden perlahan terbentuk di jiwa asal Wang Lin. Di saat yang sama kota iblis langit mulai dibangun kembali, dan para prajurit iblis dari seluruh negeri mulai berdatangan. Namun di tempat lain yang misterius, dari menara hitam di medan perang kuno, 2 cahaya merah menyala di balik helm iblis raksasa. Sebuah suara dingin bergema. Bahkan iblis kuno membantumu melawan hukuman langit. Menyerapmu sekarang akan terlalu disayangkan. Tapi aku tak bisa membiarkan kekuatan ascenden lepas begitu saja. Wang Lin tengah berada di titik paling krusial dalam kultivasinya, menyatukan domain pribadinya dengan energi spiritual surgawi untuk membentuk kristal ascenden. Tahap transendental yang hanya bisa dicapai melalui kobaran api surgawi yang tak kasat mata. Tubuhnya seakan menjadi tungku pemurnian. Jiwa asalnya terbungkus seperti kepompong, dan energi spiritual surgawi mengalir deras bagaikan bahan bakar yang memelihara api pembentukan tersebut. Di dalam tubuh Wang Lin, badai api mengamuk. Setiap pori tubuhnya menyerap energi spiritual dari batu giok surgawi yang kini telah menjadi debu. Nyala api tak terlihat ini terus menyala tanpa henti, membakar jiwa asalnya dari luar kepompong dan perlahan mencairkan segala hal dalam wilayah kekuasaannya menjadi energi asal. Materi purba yang dahulu hanya dikenal para pemurni energi kuno dari zaman pra alam surgawi. Namun dalam proses membentuk kristal ascenden, Wang Lin mengalami kegagalan berulang kali. Energi asal yang berhasil dipadatkan masih belum dapat mengkristal. Tekanan pun meningkat saat batu giok surgawi terakhir meledak, melepaskan energi dalam jumlah besar yang mengubah api tak kasat mata menjadi kobaran api nyata, nyaris membakar Wang Lin hidup-hidup. Di titik kritis ini, kristal ascenden yang dulu diberikan Zoe muncul dari dalam tubuhnya dan menembus ke dalam kobaran api. Kristal itu bukan hanya tidak terbakar, tetapi malah menyerap nyala api, menenangkan badai dalam tubuh Wang Lin. Kemudian,
kristal milik Zoe menyatu dan runtuh, melepaskan seluruh energinya untuk diserap oleh kristal milik Wang Lin yang tumbuh pesat dari ukuran kuku hingga sebesar kelingking. Proses ini menandai stabilisasi jiwa asal Wang Lin. Kepompongnya berhenti bergerak dan api kembali menjadi tak terlihat. Di saat itu pula kristal ascendant miliknya benar-benar mulai terbentuk dan membentuk aura baru yang menyelimuti seluruh jiwanya. Sementara itu di dunia luar, 10 tahun telah berlalu. Kota Iblis Langit telah dibangun kembali dan kehidupan perlahan kembali normal. Namun kisah Wang Lin tetap hidup sebagai legenda. Seorang pemuda yang dulu minum bersamanya kini menjadi tokoh penting. Seringkali termenung dan bertanya-tanya kemana Wang Lin menghilang. Bahkan para leluhur kuat tak dapat menemukan jejaknya. Seolah dia telah meninggalkan seluruh tanah roh iblis. Di tempat lain, di rumah mewah bertuliskan Wakil Panglima Tertinggi Bumi, seorang pria kekar merenung dalam diam. Di belakangnya 3 jenderal iblis berdiri tegak dan hormat. Tapi tak seorang pun bisa menjawab kemana Wang Lin telah pergi. Dan di dalam gua yang sunyi itu, Wang Lin tetap duduk bersila, seolah waktu tak pernah berjalan. Tapi di dalam tubuhnya, kepompong jiwa asal mulai retak, lalu pecah. Dari dalamnya, jiwa asal baru melayang keluar. Itu padat, nyata, dan tak lagi transparan. Di dalamnya berputar kristal ascendant miliknya yang kini telah sempurna. Jiwa asal ini duduk bersila, dan tubuh Wang Lin pun akhirnya bergerak untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Ia membuka matanya. Dengan tatapan bersinar tajam dan suara lirih penuh makna, ia bergumam, "Ascendant." Setelah 700 tahun menapaki jalan kultivasi, Wang Lin akhirnya menembus batas dan mencapai tahap Ascendant, posisi tertinggi dalam negara kultivasi peringkat 6. Bahkan di peringkat 7 pun ia akan dianggap sebagai kekuatan besar. 10 tahun pencerahan Ascendant telah memberinya lebih dari sekedar kekuatan. Ia telah menjadi eksistensi yang berbeda, tangguh, murni, dan abadi dalam makna sebenarnya. Di medan perang kuno, sebuah menara hitam memancarkan cahaya redup. Dari dalam helm tua di lantai atas, 2 cahaya hantu menyala, menandai kebangkitan sebuah kesadaran jahat. Ia telah menanti selama 10 tahun untuk saat ini. Ketika seorang kultivator baru saja menembus tahap Ascendant, namun energi asalnya belum sepenuhnya menyatu. Tiba-tiba, pusaran hitam raksasa muncul di langit, menghisap kekuatan di sekitarnya. Aura suci yang mengerikan menyebar dari menara, mengangkat tulang-tulang hitam dari tanah dan menyusunya menjadi sebuah lengan tulang raksasa. Salah satu bagian dari baju zirah tua yang berisi kesadaran jahat melepaskan lengannya dan menyatu dengan lengan itu. Dengan kekuatan iblis, ia mengirimnya ke dalam pusaran, mengincar energi asal dari para ascendant yang belum stabil. Sementara itu Wang Lin, yang telah bermeditasi selama 10 tahun dan baru saja mencapai tahap ascendant, tersentak dari duduknya. Ia menyadari kemunculan pusaran misterius di guanya dan segera mengaktifkan token pelarian. Namun tepat saat hendak kabur, lengan tulang bersirah muncul dan menyerangnya. Untungnya teleportasi Wang Lin berhasil, meskipun terinterupsi. Ia muncul di tempat asing di negara iblis api. Tapi belum sempat bernafas lega, pusaran lain muncul. Dan kembali lengan itu menyerang. Kali ini Wang Lin memilih bertarung. Ia menggunakan teknik jari kematian yang kini jauh lebih kuat di tahap ascendant. Serangan ini menghancurkan energi iblis lawan dan menunjukkan peningkatan kekuatannya. Namun bahaya sesungguhnya bukan dari fisik. Pada saat ini sebuah angin iblis surgawi menyerangnya, berusaha mencabut jiwa asalnya dari tubuh Wang Lin. Wang Lin hampir kehilangan kesadaran, tapi dengan niat membunuh yang tajam dan hati membantai, ia memaksa jiwanya kembali ke tubuh dan mematahkan pengaruh sihir itu. Kemudian dia berhasil lolos lagi dengan teleportasi. Di kejauhan, dari menara hitam, terdengar suara kagum. Kesadaran jahat itu semakin tertarik pada energi asal Wang Lin. Karena berbeda dari yang lain, Wang Lin bisa menahan mantra mematikan itu. Pada saat ini Wang Lin muncul di tempat gersang dan sepi. Dia menemukan sebuah lokasi yang dilindungi oleh ribuan pembatasan. Saat hendak menjauh, pusaran lain muncul lagi. Merasa diburu, Wang Lin menyusup masuk ke area itu. Dengan pengetahuan batasannya, ia menembus pembatasan dengan mudah. Di balik pembatasan itu, ia menemukan ladang misterius dengan satu hal tumbuh di tengahnya. Buah kenaikan surgawi, sebuah tanaman langka yang hanya tumbuh di tempat seperti ini. Tapi sebelum ia bisa bereaksi, lengan tulang itu menerobos masuk. Di sebuah dataran luas yang penuh dengan buah kenaikan surgawi, buah ungu kecil beraroma ganjil yang membangkitkan rasa euforia
Wang Lin berdiri dengan tenang. Meski buah itu bisa memabukkan manusia biasa dan membuat kultivator terlena, Wang Lin tidak tertarik sedikit pun. Fokusnya sepenuhnya tertuju pada lengan tulang lapis baja yang menembus batas ruang dan kini mengancam di hadapannya, memancarkan energi spiritual iblis yang padat. Dengan sorot mata dingin, Wang Lin mengeluarkan pedang surgawi dari tas penyimpanannya. Suli Guo, roh pedang itu langsung bersemangat, menganggap ini kesempatan untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Pertarungan dimulai. Pedang surgawi melesat seperti naga dan menyerang lengan iblis itu. Namun saat pedang menyentuhnya, suara mendesis keras terdengar. Lengan tulang itu tak gentar, malah mencengkeram pedang. Energi iblis mulai merembes masuk. Suli Guo mencoba melepaskan diri, namun tak berhasil. Wang Lin lalu mengangkat jarinya dan membisikkan mantra. Jari iblis. Dari ujung jari telunjuknya, cahaya hitam pekat muncul, menyerap seluruh energi spiritual iblis di udara dan meledak ke arah lengan tulang itu. Dalam satu serangan mematikan, lengan iblis itu hancur berkeping. Namun ancaman belum selesai. Pelindung pergelangan tangan di lengan tulang itu memunculkan simbol-simbol aneh dan menciptakan medan energi seluas 10.000 kaki. Itu sebuah penjara iblis. Suara nyaring bergema, mengoyak kejernihan hati Wang Lin. Dengan cepat ia mengangkat tangan dan memukul pelindung itu. Dari pelindung itu muncul bayangan hitam bertanduk dengan tawa mengejek. Gelombang suara jahat menyerang langsung ke jiwa asal Wang Lin, mengguncang ketenangannya. Tetapi Wang Lin tidak mundur. Dengan berani, ia menyuntikkan energi spiritual surgawi ke dalam pelindung itu, memaksa bayangan hitam memasuki tubuhnya. Tarian iblis kebingungan pun dimulai. Bayangan itu mengacaukan pikirannya dari dalam. Dalam kondisi genting ini, Wang Lin memanfaatkan buah kenaikan surgawi. Dengan satu gerakan, dia menarik puluhan ribu buah dari sekitarnya, menghancurkannya di udara, dan memadatkan sari buahnya menjadi satu tetes cairan merah darah. Tanpa ragu dia menelannya. Gelombang kenikmatan dahsyat meledak dalam pikirannya, namun justru inilah yang menjadi senjatanya. Kenikmatan itu ia tekan hingga menjadi kekuatan, dan dengan kekuatan itu, ia mengusir bayangan hitam dari dalam tubuhnya. Tetapi bayangan itu bersikeras kembali masuk. Wang Lin dengan mata merah dan tubuh bergetar, menahan rasa sakit dan ekstasi. Akhirnya mengumpulkan kekuatan gabungan dari rasa sakit dan kenikmatan. Dengan teriakan menggelegar, "Enyalah!" Ia meledakkan kekuatan dalam tubuhnya dan memaksa bayangan itu keluar. Belum puas, Wang Lin langsung mengejar dan menghancurkannya dengan teknik pamungkasnya, jari dunia bawah. Jari itu mewakili hidup dan mati, menembus langit, mengguncang dunia, dan memusnahkan bayangan hitam sepenuhnya. Di tempat jauh, dari menara hitam di medan perang kuno, terdengar raungan marah tetapi semua sudah terlambat. Penjara iblis pun runtuh. Wang Lin masih menggenggam pelindung pergelangan tangan itu, yang kini berusaha melarikan diri dengan sisa energi spiritual iblisnya. Tapi Wang Lin tak memberinya kesempatan. Ia menyegel pelindung itu dengan energi asalnya, membungkusnya dalam jaring laba-laba spiritual, mengunci kekuatan iblis di dalamnya. Wang Lin berdiri di tengah ladang buah kenaikan surgawi dengan mata merah membara. Dari ribuan buah yang ada, ia baru menyerap 1/10. Namun tak sabar lagi. Dengan kekuatan tahap ascenden, ia menghentakkan tangan ke tanah, membuat buah-buah itu berterbangan dan langsung mengarah padanya. Dalam sekejap hampir 100.000 buah masuk ke dalam tas penyimpanannya. Namun sebelum sempat pergi, sebuah dengusan dingin penuh amarah menghantam langsung pikirannya. Wang Lin terlempar dari langit. Dia batuk darah, namun bukannya mundur, ia justru semakin gila. Niat bertarung yang terkubur bangkit kembali, membuatnya tak gentar walau terluka. Ia minum puluhan pil pemulih dan melesat ke arah sumber dengusan dingin itu. Tak ada lagi pikiran lain dalam benaknya selain membunuh. Wang Lin juga memurnikan semua buah kenaikan surgawi hingga menjadi satu tetes cairan merah iblis. Lalu ia menelannya. Tubuhnya hampir meledak karena energi buas di dalamnya, tetapi ia terus mendorong batas. Tak cukup sampai di situ, dia minum 4 tetes cairan surgawi, menambah dahsyat kekuatannya. Meridian tubuhnya nyaris tak sanggup menahannya. Orang di dalam menara hitam tempat dengusan tadi berasal merasa terganggu. Dia menyebut Wang Lin gila dan mengirim serangan demi serangan melalui indera keilahian. Tetapi bukannya mati, Wang Lin justru makin menggila. Efek gabungan buah dan cairan membuatnya terus bangkit meski dilukai berulang kali. Dalam kegilaan itu, Wang Lin menggunakan teknik mengerikan, jari kematian.
yang menyerap kehidupan semua makhluk di sekitarnya. Tanah yang ia lewati layu, makhluk hidup mati, dan kekuatan hidup mereka mengalir padanya, menyembuhkan luka-luka dan memperkuat jiwanya. Di tempat lain, Sisu Panglima Iblis bersenjata pedang raksasa melihat meteor melesat di langit. Ia segera menyadari bahwa itu bukan meteor biasa, melainkan penggarap tahap ascendant dalam keadaan gila, dan dia terluka parah. Awalnya ia takut. Sisu kemudian melihat peluang. Jika ia bisa membunuh Wang Ling, ia akan mendapatkan harta dan bahkan bisa meningkatkan kekuatan roh pedangnya. Dengan penuh ambisi, ia menyerang, memimpin 30.000 pasukan iblis. Namun Sisu salah besar. Meskipun Wang Ling terluka, dia langsung menyadari niat membunuh dari Sisu. Ia tersenyum sinis dan justru menyambut serangan itu. Dalam sekejap ia menyusul Sisu, meraih pedang raksasa lawannya lalu melemparkannya. Saat melintas, Wang Lin hanya menepuk bahu Sisu, dan itu cukup untuk melumpuhkannya. Jiwa dan tubuh Sisu layu, dan segel kehidupan miliknya melesat masuk ke tubuh Wang Lin. Lalu Wang Lin berbalik dan membantai 30.000 prajurit iblis tanpa ampun. Darah segera membanjiri tanah, jiwa-jiwa berterbangan ke langit, dan semua segel kehidupan mereka diserap oleh Wang Lin. Segel-segel itu mempercepat pemulihan tubuh dan jiwanya satu demi satu. Sementara itu orang dalam menara hitam mulai menyesal. Wang Lin bukan hanya menyerap ribuan buah kenaikan surgawi, tetapi juga memiliki kekuatan menyerap kehidupan makhluk lain. Ia tidak takut mati, malah semakin kuat setiap kali terluka. Kalau begini terus, dia akan tiba di sini suatu hari nanti, pikir sang musuh. Rasa cemas muncul dan penyesalan yang sangat langka pun terasa dalam benaknya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Maaf ya, suara Mimin masih belum fit, bener-bener fit, jadi masih agak kaku dan parau banget. Semoga kalian semua memakluminya ya. Oke, terima kasih banyak buat yang sudah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.